Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, mari kita bercerita ya teman-teman. Semenjak aku lulus SMP ya, tahun 2001 ya. Tuh jam 12 aku pulang dari sekolah ya teman-teman ya. Ambil ijazah kelulusan sekolah. Aku sekolahnya di SMP Muhammadiyah 4 Balong, Ponorogo teman-teman ya. Jawa Timur. Nah, aku sudah mengambil surat kelulusan sekolah. Waktu itu bapakku masih menjadi TKI di Malaysia. Dan aku disuruh lanjutkan sekolah, tapi aku nggak mau teman-teman ya. Aku tetap ingin bekerja, bagaimana rasanya mencari uang. Nah, pada akhirnya teman-teman, aku sampai rumah tuh packing-packing baju karena sudah tahu kalau ada tetanggaku mencari orang kerja ke Surabaya ya. Dan pada akhirnya jam 2 itu aku ikut kerja ke Surabaya teman-teman ya. Dengan gaji 125.000 tuh aku bertahan 6 bulan. Nah, saat itu gajiku yang 2 minggu nggak dikasihkan sama bosku karena disuruh balik teman-teman ya, dan rencanaku ya pengennya balik. Ternyata teman-temanku, rombonganku nggak ada yang balik. Otomatis usiaku masih sangat muda, masih belasan tahun ya teman-teman. Usia apa teman-teman, lulus sekolah SMP usia berapa teman-teman ya, otomatis aku nggak berani balik ya. Jadi aku nggak balik ke Surabaya, aku berhenti dulu ke rumah, di rumah ya. Terus habis itu aku ganti ikut temanku jadi babysitter di Surabaya, di Jakarta ya. Itu dengan gaji ada kenaikan 475.000. Saat di Surabaya gajiku 125 teman-teman. Gitu udah senengku bukan main. Ada temanku pulang, aku nitip uang 100.000 untuk ibuku ya, aku kirim untuk ibuku, dan aku beli celana untuk adikku, ponaan anaknya tanteku ya, Eko namanya, masih kecil saat itu. 10.000 tiga itu aku beliin celana 10.000, dapat 3 tuh ya, ada orang keliling jualan gitu loh. Terus aku tuh seneng beliin ponaanku gitu ya, aku titipin sama temanku pulang ke rumah, ke kampung lah ya. Terus akhirnya aku nitip uang 100.000 juga. Nah, pada akhirnya langsung saja ya teman-teman, aku nggak mau balik ke Surabaya karena nggak ada teman yang balik. Sebenarnya aku senang sih kerja di situ ya. Kerja di situ, itu pengalamanku pertama kali aku kerja di Surabaya teman-teman, itu kan nyucinya di lantai 2 ya. Terus mesin cucinya tuh udah agak rusak, terus aku pernah kesetrum teman-teman ceritanya tuh. Habis itu tanganku aku kasih plastik. Terus pengalamanku lagi, aku pas nyuci baju tuh kena busanya tuh loh teman-teman, busa rinso ya. Aku alergi apa gimana, kakiku tuh apa namanya teman-teman, rangen apa teman-teman bahasanya, katrok aku lupa rangen bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya rangen lah, kakiku tuh kayak merah-merah gitu aja ya, alergi. Itu teman-teman pernah aku kepleset ya, karena licin aku tuh lupa berdiri gitu ceritanya. Itu masih usiaku belasan tahun teman-teman, luar biasa ya. Dan pernah mau kesetrum juga ya, deret gitu, kaget aku tuh ya. Ya udah langsung membahas ke Jakarta saja teman-teman ya. Ke Jakarta aku babysitter, gajiku 475 ya, peningkatan. Itu satu rumah ada 3 susternya, orang Jawa Tengah, Subang, Jawa Tengah mana ya? Orang Jawa Tengah Boyolali sama orang Subang kalau nggak salah ya. Itu Suster Yayu yang Solo, Boyolali Solo situ. Terus yang Subang itu Suster Dede. Nah, sama aku, anaknya 3, susternya 3. Itu gajinya 475. Di situ aku sakit juga ya. Aku pulang akhirnya bertahan 9 bulan. Pas 2002 teman-teman. 2002 Jakarta banjir besar ya. Akhirnya aku minta pulang karena aku sakit parah ya di situ ya. Kayak alergi gitu teman-teman, kulitku tuh cepet alergi kalau kena kayak air-air nggak bersih gitu loh. Seperti saat mau di Taiwan tuh juga loh teman-teman, aku di PT sakit parah, sempat mau mengundurkan diri juga alergi saat itu karena air lumpur lapindo, deket lumpur lapindo kan PT ku. Akhirnya merah-merah semua dan aku hampir mengundurkan diri. Setiap hari nangis terus di PT itu ya, merasakan sakit, merasakan sedih. Seusia aku tertimpa musibah ratusan juta rupiah, harus membayar, nggak makan uangnya.
Kalau enggak nanti rumahku baru bangun 2 tahun disita bank gimana. Ibu mertua sudah rela jual truknya satu-satunya untuk cari rezeki materialan itu. Dan pada akhirnya teman-teman aku di Jakarta itu pulang ya 2002 akunya ke Jakarta bertahan 9 bulan di sana. Akhirnya aku pulang. Itu aku juga pernah kirim uang ke ibuku lewat kantor pos dulu tuh ya. Kirim saat itu 1 juta kalau nggak salah ya, aku kirim 1 juta. Itu nggak sampai lama banget teman-teman, sampai aku tuh ngurus-ngurus diantarin temanku yang suster Dede itu tadi yang di situ sudah lama ya, di kantor pos Jakarta sana. Nah seperti itu teman-teman, benar-benar aku tuh ingin cari uang, gimana rasanya gitu. Dan sekarang aku menjadi seorang TKW, aku juga merasakan, berarti bapakku dulu menjadi seorang TKI di Malaysia itu merasakan seperti aku juga, nggak enak, jauh keluarga, rindu keluarga, berjuang demi keluarga, yang penting keluarga di rumah itu bahagia ya teman-teman, ibaratkan kita nggak pegang uang tuh tetap happy, seneng, yang penting uang dipulangin semua, berarti bapakku dulu seperti aku, yang aku rasakan gitu loh teman-teman ya, ya sulit mencari uang, tapi aku dulu suka minta dipaketin ini, dipaketin itu. Ya Allah, sekarang aku merasakan ternyata jadi TKW itu ya seperti ini ya. Itu loh teman-teman ya, nggak enak, jauh dengan keluarga, rindu dengan rumah. Kalau kita mempunyai usaha sendiri, seperti saat dulu aku mempunyai usaha sendiri 2008-2012 ya teman-teman, mempunyai usaha sendiri, jualan baju, sepatu, sandal, tas, jualan sembako, jualan menu ya, ada menu juga. Itu enak gitu loh, sepenuhnya milik kita, mau kita kerja atau enggak ada yang larang, enggak ada yang marahi gitu. Terus enggak punya tanggungan. Tuh, kita cukup mengerjakan punya kita sendiri. Makanya teman-teman selagi kita ada di luar negeri, manfaatkanlah kesempatan emas yang baik dan uang dikumpulin yang benar dan dikembangin seperti itu. Nah, ini teman-teman ceritanya aku menggambar nih ya. Ini ceritanya rumahnya ibuku ya, menghadap ke sini, ke utara. Ini ada pintu. Dan di sini ada pintu tembus rumah belakang. Nah, di sini nanti rencananya aku mau buat jualan yang sembako. Seperti dulu aku juga jualan 2008-12 ya. Sebelum ke Taiwan, ini sembako lengkap. Nah, dan di sebelah baratnya, dekatnya jendela, sebelah barat, ini khusus baju-baju baby shop perlengkapan bayi ya. Dan ada baju besar juga nanti. Nggak usah banyak baju besarnya ya. Baju bayi ini cepat ganti ya. Jadi laris. Dan yang di sini sebelah timur ya, sebelah timur. Ini kan ada jendela yang sebelah kiri rumah ya, sebelah kiri pintu. Ada jendela 4 rumahnya ibu. 4 apa 3, 4 kayaknya ya. Dan di sini nanti khusus perabot rumah tangga, kan di sini mepet tembok ya teman-teman ya. Jadi otomatis bisa dikasih rak-rakan untuk menempel-nempelkan apa gitu ya. Dan di sini khusus perabot rumah tangga, kayak keset, kayak ceting-ceting, rantang-rantang, piring, sulak, keset dan lain-lain sebagainya, rak piring ya. Kalau di sini di sebelah selatan ya, mepetnya tembok pembatas rumah belakang ini teman-teman, ini khusus plastik kresek ya di sini. Jadi ini adalah khusus perabot dan plastik ya. Dan maunya grosir langsung pabrik nanti insya Allah teman-teman ya. Maunya seperti itu. Dan di sini sembako. Jadi biar lengkap. Jadi nanti orang belanja untuk hajatan ya teman-teman, untuk plastik apa itu sekalian ada sembakonya lengkap. Seperti itu. Dan baju khusus anak-anak dan ada baju dewasa dan perlengkapan bayi. Kayak orang untuk kado-kado itu dipaket ya teman-teman, ada sampo, ada sabun, ada popok, ada bedong dan lain sebagainya seperti itu. Oke teman-teman, dan mengembangkan ini saja nanti ya, ditambah ini. Kalau ini dari dulu sudah ada ya, justru aku jualan menu juga ya, menu keliling. Kalau ini sudah ada dari dulu, baju, sepatu, sandal, tas, sembako ini sudah ada, sama menu, lontong sayur, lontong pecel, gorengan, dan jualan sayur, terus kayak bapakku hasil tani aku jual sendiri, kayak pete, itu dulu ada pete juga ya, terus jualan kayak terong, kayak apa teman-teman,
bawang merah itu aku jual sendiri, aku kelilingin, aku timbangin 1 kilo. Nah, begitu teman-teman ceritanya. Ini cerita seorang TKW yang semangatnya luar biasa, bukan cuma mengutamakan gaya gengsi saja dan real ngomong dengan apa adanya, bukan cuma sekedar ngomong tanpa bukti ya. Jadi benar-benar teman-teman real. Dan ini pun aku menggambarkan real jadi kenyataan 2020 tepatnya hari Kamis tanggal 8 bulan 10 2020 tercapai. Jarak 5 bulan 4 hari tercapai rumah impianku yang kedua, lantai 1 lantai 2. Dan ini nanti ide usaha sepulang dari Taiwan nanti. Aku tambah ini ya, khusus plastik, grosir plastik dan perabot rumah tangga. Nah, kalau yang sembako ini dari dulu sudah ada. Plus jajan lebaran, kalau lebaran ya teman-teman biasanya aku aneka jajan lebaran ada, aku packing, aku setorin ke toko dan aku hutangin ke desa-desa. Bayarnya setelah habis lebaran ketupat. Jadi enak teman-teman ya. Dia itu langsung beli aneka jajan lebaran, sekalian beli baju, sepatu, sandal, tas. Satu rumah itu jutaan sekali ambil ya. Karena untuk jajan lebaran untuk dianya sendiri, untuk dibawa-bawa pergi ke rumah saudara-saudara, beliin baju anaknya, beli sendiri, beli sarung, beli sandal dan lain-lain sebagainya. Jadi udah lengkap gitu ceritanya aku dulu jualannya ya. Itu usiaku 22 tahun teman-teman, 2008 aku mulai menjalankan usahaku lagi. Dan dulu aku kenal bos yang aku sodorin uang 50.000, aku diberi kepercayaan jutaan rupiah itu teman-teman. Itu aku kenal saat dulu jadi ART plus nyales di pasar ya. Jadi aku cari lagi setelah aku nikah, anakku usia 1 tahun. Jadi perjuanganku aku dulu menjalankan usaha 2008 sampai 2012 ditemani anakku. Usia 1 tahun aku gendong ajak keliling, panas-panasan, hujan-hujanan, diserambi orang, dicakruan. Seperti itu ceritanya teman-teman, luar biasa kan? Dan sampai benar-benar aku bisa berdiri ya, dari modal kepercayaan uang receh Rp50.000, bukan uangku sendiri, itu pun uangnya tanteku, DP-an uang baju setelan atas bawah selama harga 75 di DP 50.000. Pada akhirnya aku bisa memegang 20 desa areal Ponorogo, Kota Riok, Jawa Timur. Pada akhirnya mantan suami tertimpa musibah nominal bukan dikit ratusan juta rupiah, jadi usahaku pun ikut berantakan. Modalnya pun berkurang, pada akhirnya aku memutuskan untuk kerja ke luar negeri, ke Taiwan ini. Walaupun dulu aku sempat sakit parah mau mengundurkan diri, sudah divonis ke dokter spesialis, aku tetap menekat ke luar negeri. Aku diterbangkan tepatnya tuh hari Kamis tanggal 28 bulan 2 2013. Dan diantar ke bosku ini sampai 2022 ini ya teman-teman, yang hampir 10 tahun. Itu tepatnya hari Jumat tanggal 1 bulan 3 2013. Luar biasa kan teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya dalam tempo 14 bulan aku setelah menomboki nasabah yang ratusan juta itu tadi teman-teman, dengan lantaran bosku mengarahkan aku untuk buka buku tabungan ya, ATM. Nih bukunya teman-teman, dikira aku bohong ya. Sekarang menjadi 5 buku. Nah, ini cerita kisah nyataku di Taiwan dan di Indonesia real, bukan cuma abal-abal teman-teman ya. Ini bosku yang membuka ini ATM ya. Ini bosku yang ngajak aku buka ATM, dan dengan modal 200 NT setara uang Indonesia 100.000 nggak ada ya tahun 2015, dan pada akhirnya dalam tempo 14 bulan menjadi ratusan ribu NT uang Taiwan, ratusan juta rupiah uang Indonesia. Pada akhirnya aku pulang. Kontrak pertama aku bisa untuk renovasi rumahku yang aku bangun 2 tahun sebelum ke Taiwan, lantai 1, lantai 2 rumah samping. Itu untuk renovasi rumah samping, untuk finishing rumah samping jadi cantik, untuk beli perlengkapan rumah tangga kayak meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Dari 1 buku menjadi 5 buku. Luar biasa kan? Dari 200 NT rupiah menjadi ratusan ribu NT rupiah, ratusan juta rupiah dalam tempo 14 bulan. Aku menabung sama bosku 10.000 NT, 10.000 NT. Itu bukan uang gaji teman-teman ya, tapi uang aku jalankan usahaku di Indonesia ya. Saat sama mantan suami masih baik-baik saja ya. Jadi di sini aku cari orderan lewat HP saja, nggak sibuk aku ya. Jadi rekap-rekap lewat HP saja. Mantan suamiku aku kasih orderan, aku suruh ngirim ke sana ke sini, dan mantan suamiku terima barang datang. Dan teman-temanku bayar di Taiwan, ada yang bayar di Indonesia. Jadi alhamdulillah aku pulang membawa uang ratusan juta rupiah. Sebenarnya kontrak pertama itu masih teman-teman, potongan gaji aja 9 bulan, terus untuk bayar hutang bank setiap bulan untuk mencukupi anak ya, saat itu susunya masih kuat. Dan
Itu pun kontrak pertama aku juga bisa nyenengin mantan suamiku, beliin motor New Vision, harga 28.800.000. Luar biasa kan teman-teman ya. Padahal potong gajiku 9 bulan loh saat itu ya. Allah tuh nggak tidur teman-teman, kita ditipu orang ya. Allah mengembalikan secara tidak cuma-cuma. Asalkan kita itu sabar, ikhlas, bertawakal, selalu berdoa, disertai berusaha, pantang untuk menyerah. Itu pengalaman pribadiku teman-teman ya. Pada akhirnya teman-teman, aku pulang, uangku aku tarik, aku tebar di sofanya bosku banyak banget ya. Aku sembah sujud, drosor sujud lah, terima kasih, intinya terima kasih aku bisa bangkit kembali, dan aku sujud di lantainya bosku depan TV. Intinya aku bilang terima kasih atas berkat saran bosku yang luar biasa, dan pada akhirnya aku bisa bangkit kembali, dipertemukan bos yang luar biasa juga, sekeluarga berhati malaikat. Dan di sedihku teman-teman, di saat aku sudah bangkit, rumah tanggaku berantakan. Seperti itu. Jadi cerai, itu yang aku bikin sedihnya ya. Aku sudah senang dari keterpurukan, dari tadinya aku terpuruk, modal pun nggak punya ya, 2008 usia 22 tahun, dan karena berkat kesabaran dan kepercayaan aku pegang erat ya, tanggung jawab, pada akhirnya aku bisa mempunyai modal, sama dikasih uang mantan suami, kerja dulu di pabrik plywood ya, gaji dikasih anakku, tapi aku nggak sembarangan pakai, aku untuk dikembangkan, untuk modal. Pada akhirnya aku bisa memegang 20 desa dan bisa mencapai cita-citaku. Intinya setiap hari memegang uang ya, pagi sore keliling 2 kali, selain selingan untuk jualan apa kayak menu, lontong sayur, lontong pecel, jajan anak-anak, gorengan, itu tadi ya teman-teman, sayuran. Nah, itu aku di rumah jualan sembako, jualan sepatu, sandal, tas, dan lain-lain sebagainya, aku kelilingin. Nah, seperti itu luar biasa perjuanganku, bukan cuma berpangku tangan. Aku dulu bukan cuma berpangku tangan teman-teman, aku juga kerja keras, wanita mandiri pekerja keras ya, jadi menghasilkan pundi-pundi rupiah juga gitu, meringankan beban mantan suami juga. Nah, pada akhirnya mantan suamiku aku beliin motor New Vision tuh 2014 pas Gunung Merapi Gunung Kelut meletus dulu teman-teman ya. Luar biasa kan, itu kontrak pertama. Seharusnya aku tuh di Taiwan cuma pegang 2 bulan gaji sama 1 kali gaji dapat Imlek. Pada akhirnya aku pulang mengantongi uang ratusan juta rupiah. Saksinya itu anak Semarang ya, temenku namanya Duklis, orang Semarang, Mas Pati ya, Magetan Mas Pati. Itu yang aku suruh megang uangku, aku suruh ngirimin ke mantan suami. Pertama-tama tuh aku sudah ngirim ya, sebelum aku mau pulang aku sudah kirim. Yang kirim langsung banyak aku ambil uang dari ATM tuh ya, uang hasil aku menabung. Itu 88,5 juta selain uang yang aku pegang sendiri. Luar biasa teman-teman, seharusnya 2 bulan gaji. Berkat bosku nyarannya aku untuk buka tabungan dan menabung 10.000 dari hasil pendapatanku ya. Pendapatanku yang aku jalani usaha di Indonesia itu tadi ya, sama onlinean itu tadi teman-teman. Pada akhirnya luar biasa, aku pulang mengantongi uang ya. Udah seperti itu ceritanya. Walaupun pada akhirnya aku rumah tanggaku kandas, aku tetap semangat, tetap berjuang untuk anak, menjadi seorang tulang rusuk ya, sekaligus tulang punggung untuk anakku. Semangat, tanggung jawabku masih besar, harapan dan doaku semoga Allah memberi aku kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan untuk membahagiakan kedua orang tuaku, anakku, dan saudara-saudaraku juga tidak lupa membahagiakan sesama. Itu saja cita-citaku, tidak terlalu muluk-muluk ya. Pokoknya intinya tetaplah aku mempunyai badan yang sehat, panjang umur, sehingga aku tetap bisa menjalankan usahaku lagi seperti dulu, yang seperti aku gambarkan saat ini lagi ya. Sehingga kan aku mempunyai pendapatan, mempunyai penghasilan, sehingga aku bisa membahagiakan semuanya, membahagiakan kedua orang tuaku, anakku, saudara-saudaraku, juga sesama, seperti itu. Bahkan syukur-syukur aku bisa memberi lapangan kerja orang lain, tuh teman-teman, harapanku ya. Nah, seperti itu saja penjelasan dari aku. Oh iya teman-teman, dan masih ada lagi 2019 yang uangku yang aku tabung ya. Rencananya itu persediaan untuk beli mobil ya, 2019, sebelum 2019 aku sudah menabungkan. Nah, 2019 kan aku rujuk sama mantan suami, baikan. Kalau memangnya baikan seterusnya ya, 2022 ini mungkin aku sudah menetap di rumah, rencanaku. Dan uang jatah mobil sudah ada ya. Terus uang untuk usaha setidak-tidaknya aku sudah ada tabungan. Dan yang kerja untuk kontrak ketiga ini
untuk memperbaiki rumah yang lantai 1, lantai 2 dan tambah usaha sebenarnya untuk sekolah anak. Sebenarnya gitu teman-teman, rencananya sudah matang. Nggak taunya Allah berkehendak lain. 2019 bulan 10 uangku dibawa temanku, anak Semarang, Jawa Tengah, Kota Mijen, namanya Tri Ratna Ningsih. Yang cowoknya dulu namanya Vicky Arif Kurniawan, panggilannya B, tapi sekarang sudah nikah, dan kakaknya namanya Ari Susanto, kakak cowoknya yang tanggung jawab itu ya. Terus yang adiknya yang katanya ngilangin ATM-nya itu namanya Vera Aryani. Nah, itu teman-teman sudah keluar 66 juta. Itu aku kasihkan temanku Semarang dulu. Ngawi dulu karena uangnya bertiga ya. Uangku, uangnya tanteku, uangnya temanku Ngawi. Yang paling banyak sendiri uangku yang sah saat ini kurang 200 juta ya di temanku orang Semarang, Jawa Tengah, Mijen tuh yang 150 juta uangku, yang 50 juta uangnya temanku Ngawi. Kalau uangnya tante 38 juta 500 sudah aku ganti ya. Itu teman-teman ya. Jadi hidupku tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan saja. Jadi kalian jangan melihat enaknya saja, tapi perjuanganku yang luar biasa. Jadi pengorbananku juga luar biasa. Jadi tidak ada orang yang sukses itu secara instan ya. Jadi kenapa keringat itu asin? Karena tidak ada perjuangan itu diawali dengan manis. Pasti kita harus mandi keringat, kita harus korban, kita harus berjuang mati-matian seperti itu. Dulu aku mencari pelanggan itu juga sulit teman-teman ya pertama-tama. Tapi begitu kita sudah mendapatkan pelanggan, bukan lagi kita mencari pelanggan, tapi pelanggan mencari kita. Seperti itu. Intinya sabar saja. Luar biasa teman-teman. Ini suatu pengalaman pribadiku dan benar-benar lah dari keterpurukan aku bisa bangkit, dari bangkit aku terpuruk dan alhamdulillah bangkit kembali gitu ya. Seperti itu. Cobaan dalam hidupku tuh berat banget ya, tapi aku tuh sabar dan ikhlas untuk menjalaninya karena aku percaya dan yakin bahwa Allah itu memberi ujian umatnya bukan di luar batas kemampuannya. Kalau kita itu nggak mampu, kita nggak bisa, Allah itu tidak akan memberi ujian pada kita. Seperti itu ya. Oke teman-teman, sekarang semangat, fokus kerja, fokus impian, fokus masa depan anak, fokus untuk aset masa tua, gitu saja ya. Oke, aku akhiri dulu. Semoga bermanfaat dan teman-teman lainnya termotivasi bahwa hidup itu tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan dan dimanapun kita berada, jangan lupa selalu jaga sholat 5 waktu kita ya. Karena itu yang sangat bermanfaat, yang bisa menolong kita nantinya, bukan kecantikan, kekayaan, kegantengan kita, barang mewah, jabatan kita ya. Tapi hanya itu yang bisa menolong kita ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye-bye.